Perburuan tanpa ampun dimulai di tengah hutan belantara. Tokoh utama kita berlari sekuat tenaga sementara sesosok wanita misterius mengejarnya dari langitnya. Dia menggerutu wanita itu, terus membayanginya seolah tak pernah memberinya jeda untuk bernapas. Dalam sekejap gadis berambut perak itu menukik tajam menyiapkan sebuah serangan kilat. Suara sabetan pedang yang dahsyat menggema memecah keheningan hutan. Detik berikutnya sebuah serangan bayangan telak mengenainya membuatnya menjerit kesakitan. Wanita itu melayang anggun dengan pedang berkilau siap melancarkan serangan pamungkas. Ia mendarat dengan mulus menatap dingin pada Chen yang terkapar tak berdaya di tanah. Dengan tatapan menusuk, ia berbisik, "Dulu saat kau menyakitiku, pernahkah kau bayangkan hari ini akan datang roda takdir telah berputar? Kini akulah yang berkuasa." Tanpa ragu gadis itu menghunjamkan senjatanya ke arah sang pemuda yang tergeletak lemah. Di saat genting itu pikirannya berteriak, kenapa dia harus terlempar ke dunia game tepat di momen ini? Dia pun teringat Outer Heaven, sebuah game fantasi dengan kebebasan tanpa batas. Dalam permainan keduanya, dia sengaja memilih jalan sebagai antagonis paling bengis di seluruh ibu kota. Dan kini dia tidak mengerti kenapa dia bisa menjadi karakter ciptaannya sendiri, tepat di tengah adegan balas dendam ini. Chen ingat, gadis itu adalah putri seorang pangeran yang diam-diam beraliansi dengan sekte iblis. Sesuai alur ceritanya, sang antagonis menghancurkan jalur kultivasinya, membuat gadis itu tak bisa lagi berlatih ilmu bela diri. Dia berpikir mungkin ini akibatnya jika terlalu tenggelam dalam dunia yang begitu memikat. Berbagai emosi berkecamuk di matanya saat mencerna semua ini. Tiba-tiba pemandangan berubah. Dia kini berdiri di sebuah ruangan asing benar-benar bingung. Masih dalam kebingungan, ia sadar tubuh ini persis seperti karakter game yang ia rancang. Tiba-tiba cahaya keemasan menyelimutinya. Berbagai jendela informasi muncul di hadapannya. Dia terkejut. Mungkinkah ini adalah sebuah sistem dua panel transparan menampilkan status dan kondisinya saat ini? Dia ingat demi keuntungan maksimal di awal permainan, dia menciptakan karakter yang sangat kejam. Akibat ulah sang permaisuri tubuh yang ditempatinya ini telah diracuni dan sisa waktunya hanya 3 tahun. Namun sang protagonis juga ingat di awal permainan, dia berhasil mendapatkan teknik pedang pembasmi naga. Dengan ini dia sadar, dia baru berada di file permainan baru selama 10 jam yang setara dengan 1 bulan di dunia ini. Saat ia menyadari waktu seorang pengawal memanggilnya untuk misi penyitaan kediaman sebuah keluarga, tak lama ia pun tiba di mansion sang pangeran di bawah guyuran hujan deras. Bawahannya melapor bahwa para pelayan telah dikurung di rubana dengan seluruh meridian mereka tersegel rapat. Chen tahu, jika mengikuti alur cerita aslinya, dialah yang akan melumpuhkan kemampuan kultivasi gadis itu. Tapi dia juga ingat setelah kejadian itu, seorang guru hebat dari sekte iblis akan muncul untuk menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, sang pemuda memutuskan dia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Dia butuh sebuah rencana baru. Sebuah senyum licik terukir di wajahnya. Mengetahui masa depan gadis itu, sebuah strategi baru pun terbentuk. Teknik uniknya mampu menyerap emosi negatif dan mengubahnya menjadi keuntungan. Sementara itu, di ruangan lain, gadis berambut perak itu menatap hujan dengan tatapan hampa. Bayangan para penjaga yang menghancurkan jalur kultivasinya terus menghantui pikirannya. Menurut hukum yang berlaku, semua keturunan dari keluarga yang bersalah harus dilumpuhkan. Dengan putus asa gadis itu bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tidak bisa lari dari takdir kejam ini? Tiba-tiba pintu terbuka. Chen muncul di hadapannya dengan senyum penuh arti dan berkata, "Akhirnya, aku bisa melihatmu dari dekat." Gadis itu gemetar ketakutan. Dia mengenalinya dan bertanya, "Apa engkau benar-benar akan menghancurkan jalur kultivasiku?" Seketika sebuah notifikasi sistem muncul. Dia mendapatkan 30 poin emosi negatif. Dengan gerakan cepat, pemuda itu mengangkat dagu sang gadis, memaksa mata mereka bertemu. Ia lalu bertanya dengan suara rendah, "Kau mengenalku?" Gadis itu terperangah oleh pertanyaan yang tak terduga itu. Chen menegaskan, "Aku tahu tentang aliansi ayahmu dengan sekte iblis." Dia melanjutkan, "Dan aku juga tahu kau terpilih menjadi calon gadis suci mereka." Tanpa menjawab dari mana ia tahu, dia memegang gadis itu dan berkata, "Mulai sekarang masa depanmu ada di tanganku." Dengan marah gadis itu menuduhnya, "Kau sangat kejam, kau menghancurkan klan dan jalur kultivasiku." Chen mendekat dan berbisik, "Sekarang kau hanyalah mainan di tanganku." Gadis itu menolak menerima takdirnya dan mencoba melawan, membuat poin negatifnya naik menjadi 35. Namun sang protagonis jauh lebih kuat dan dengan mudah mengendalikannya sambil berkata, "Kau tidak punya pilihan lain." Dia mendorong gadis itu ke atas tempat tidur dan berkata, "Tanpa aku sekte iblis yang akan mengambilmu." Terduduk dan ketakutan gadis itu memohon agar Chen tidak mendekat. Lalu Chen bertanya, "Apa kau benar-benar ingin menjadi boneka pembunuh bagi mereka?" Gadis itu menjawab sambil menangis bahwa ini jauh lebih baik daripada terus-menerus direndahkan olehnya.
Chen pun memainkan kartu, aslinya menanyakan bagaimana ia akan menghadap arwah ibunya. Seketika gadis itu membeku. Bagaimana Chen bisa tahu janji suci yang ia buat? Dalam kilas balik sang ibu, memintanya untuk selalu menjadi pribadi yang baik hati. Sang protagonis berkata bahwa ia tahu lebih banyak dari dugaannya, dan gadis itu tak punya pilihan lain. Ia menegaskan identitas sang gadis bisa membahayakan seluruh kediaman ayahnya. Hatinya hancur. Gadis itu akhirnya menyerah dalam tangisnya. Dengan pasrah ia mengakui kini dirinya adalah milik Chen sepenuhnya. Chen menatapnya dari atas tanpa ada raut kemenangan. Hanya tatapan puas melihat gadis itu, kini dalam genggamannya. Namun tiba-tiba gadis itu mengedipkan mata, seolah menunjukkan percikan semangat yang belum padam. Mengejutkan pemuda itu, justru memakai kembali pakaiannya, dan menjauh dari sana. Ia mengungkap tujuan sebenarnya, yaitu hanya untuk menyiksanya. Remuk redam gadis itu meremas spray dan mengulangi, "Aku milikmu." Chen mendekat dan bertanya langkah selanjutnya. Dengan malu gadis itu menunduk dan bertanya harus memanggilnya apa. Akhirnya ia memanggilnya Tuan. Seketika layar sistem muncul menampilkan 80 poin emosi negatif yang berhasil ia peroleh. Ia berpikir butuh 20 tahun, Ki, untuk menguasai teknik pedang pembunuh naga. Dengan senyum misterius pemuda itu, mendekati gadis yang terkejut dan memerintahkannya menyerahkan teknik penyerapan bintang besar. Gadis itu mengaku sudah menghafal semuanya, dan Chen memintanya untuk segera mengucapkannya. Sambil duduk gadis itu, mulai melafalkan setiap bait dari teknik kultivasi legendaris itu. Saat ia berbicara, simbol-simbol bercahaya keluar dari tubuhnya mengalir menuju sang protagonis. Sistem mengonfirmasi teknik itu, dan progresnya langsung mencapai 100%. Disebutkan bahwa pada tahun ketiga, Ki-nya tersumbat karena naskah yang tak lengkap. Pada tahun kelima, ia memperbaiki naskah itu, dan mendapatkan kemampuan menyerap Ki. Setelah 10 tahun, ia menggunakannya untuk mendapatkan kekuatan awal. Namun gulungan itu masih belum sempurna. Meski begitu, bagi sang protagonis ini, sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, ia memutuskan menyalurkan seluruh truk Ki yang terkumpul untuk menguasai teknik pedang itu. Energi dahsyat mengalir ke bilahnya bersiap membangkitkan teknik pembunuh naga yang agung. Terungkap dalam 10 tahun, ia berhasil memahami dan menguasai teknik itu hingga ke tingkat master. Dengan senyum penuh kemenangan, pemuda itu mengepalkan tangan merasakan kekuatan luar biasa yang baru ia dapatkan. Tak lama, ia melempar tudung pada sang gadis dan menyuruhnya bersiap-siap untuk pergi. Dengan bingung, gadis itu memakainya dan bertanya apa yang terjadi di luar. Hujan deras masih mengguyur sementara para pengawal berjaga. Chen melangkah keluar ruangan diikuti oleh gadis bertudung dan bawahannya. Pada para pengawal, ia berkata, membawa pelayan itu untuk diinterogasi dan menyuruh mereka melanjutkan tugas. Salah satu bawahan tersenyum licik bertanya apakah Chen menganggapnya tidak tahu apa-apa. Pengawal lain menimpali mereka tidak bisa membiarkan sang protagonis bersenang-senang sendirian. Sambil berjalan, sang gadis berkata, sudah mendengar reputasi Chen sebagai orang yang korup dan tak punya kemampuan. Chen hanya tersenyum memujinya karena bisa melontarkan begitu banyak hinaan dalam satu kalimat. Tiba-tiba seorang pria menghadang mengatakan bahwa menginterogasi tahanan sembarangan melanggar aturan. Pria itu menuntut Chen menyerahkannya. Sang gadis berpikir balasan untuk Chen akhirnya tiba. Chen mempertanyakan aturan itu, sementara sang bawahan menyeringai merasa semua orang tahu kekuatan asli Chen. Dengan tenang Chen berkata, tak menyangka akan menemukan pengikut sekte iblis di antara para pengawal. Pria itu terperanjat. Bagaimana mungkin kau tahu? Chen menjawab, ia tak berniat mengungkapnya, tapi karena lawannya sudah menantang, ia akan meladeninya. Seketika pengawal lain yang bersekongkol langsung maju menyerang. Namun tanpa bersusah payah, Chen menangkis mereka semua hanya dengan satu tebasan pedang. Setelah pertarungan singkat itu, sang protagonis pergi diikuti oleh gadis berambut putih di belakangnya. Di tempat lain, sekelompok pria bertanya-tanya kemana perginya Komandan Chen. Tepat saat itu, sang protagonis muncul di ambang pintu dan memperkenalkan diri pada seorang pria tua. Pria itu Direktur Wu bertanya apa yang terjadi dan mengapa Chen datang lebih dulu. Dikelilingi oleh anak buah Direktur Chen kini menjadi pusat kecurigaan. Dengan senyum tipis, sang protagonis bertanya, sepertinya Direktur Wu meragukanku. Tidak, bukan begitu, balas Direktur Wu tergagap. Chen lalu menjelaskan bahwa kemampuannya biasa saja, dan ia hanya menerima teknik dari seorang komandan. Ia menunjuk Komandan Li yang mengonfirmasi ceritanya membuat semua orang di sana terbelalak kaget. Kecurigaan pun sirna. Protagonis kita berbalik air mata, mulai mengalir di pipinya saat ia melangkah pergi. Momen dramatis pun dimulai. Ia berbicara lantang tentang kesetiaan dan pengorbanan. Ia berlutut di sisi sosok yang telah tiada mengungkap bahwa buku panduan itu adalah pemberian Direktur Shu. Direktur Wu hanya bisa meminta maaf sementara Chen meratapi ketidakmampuannya melindungi seniornya itu. Ia bangkit berdiri, suaranya menggema menceritakan pengorbanan Direktur Shu demi melindungi Depo Timur. Lalu ia menunjuk pada pahlawan lain yang gugur bersumpah pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Para pengawal berbisik kagum. Komandan Chen sungguh adil, ia tidak mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri.
Mendengar itu, Direktur Wu berjanji akan melaporkan kebenaran seutuhnya tanpa ada yang ditutupi. Di tempat lain, seorang gadis berambut biru berjalan menembus hujan deras. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan. Kekuatan sejati apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Bayangan teknik pedang pembasmi naga milik Chen terlintas kembali di benaknya. Gadis itu merasa semua ini sangat membingungkan. Ada sesuatu yang janggal dari pemuda itu. Tiba-tiba Chen muncul di hadapannya mengejutkan gadis itu. Tanpa basa-basi Chen bertanya, Di mana gadis yang kucari?" Dengan gemetar gadis itu menjawab bahwa wanita yang dicari ada di dalam dan lukanya telah dirawat. Tatapan Chen menajam. Ia memperingatkannya untuk tidak mencoba-coba merebut gadis itu darinya. Chen lalu mengungkap sebuah rahasia. Gadis yang kau lindungi itu bukan hanya seorang putri, tapi juga adikku. Terkejut si gadis biru menawarkan sebuah perjanjian tak terduga demi keselamatan adiknya. Meskipun bingung, pemuda itu meraih tangannya dan berkata, "Kita akan masuk ke istana bersama-sama." Dan dalam satu gerakan tak terduga protagonis kita menciumnya, membuat gadis itu membeku karena kaget. Tindakannya yang tiba-tiba membuatnya terpaku, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Sesaat kemudian ia melepaskannya dan menyuruhnya pergi. Adegan pun beralih ke sebuah perkemahan di malam hari dengan tenda-tenda yang bersinar. Di dalam salah satu tenda seorang wakil direktur sedang memeriksa daftar korban pertempuran. Ia melaporkan bahwa semuanya telah dicatat. Direktur Wu hanya bisa meratapi besarnya pengorbanan demi menyelamatkan ibu kota. Ia mendekati atasannya dan menyuarakan kekhawatirannya tentang para korban. Ia menjelaskan bahwa 21 korban ditemukan di lokasi yang sama. Direktur Wu tidak mengerti dan meminta penjelasan lebih lanjut. Wakil direktur melaporkan temuan mengerikan, hampir semua korban jatuh hanya dengan satu tebasan. Ia mengingatkan bahwa Direktur Shu adalah seniman bela diri tingkat 5 yang sangat tangguh. Dari situ, ia menyimpulkan satu hal: sekte iblis masih memiliki seorang master hebat yang berkeliaran di luar sana. Direktur Wu menduga master itu mungkin berada di peringkat tinggi, namun sang wakil khawatir situasinya jauh lebih berbahaya. Tepat saat itu seorang penjaga masuk dan mengumumkan kedatangan utusan dari Tetua Lin. Direktur Wu terkejut betapa cepatnya berita menyebar. Ia segera memerintahkan penjaga untuk mempersilakan utusan itu masuk. Seorang pria berambut putih melangkah masuk. Direktur Wu langsung mengenalinya sebagai Tuan Muda Lin. Suasana menjadi tegang. Direktur Wu tampak segan dengan kehadiran pemuda yang begitu dihormati ini. Tuan Muda Lin duduk dan langsung ke inti permasalahan. "Ayahku mengirimku untuk bertanya tentang serangan sekte." Direktur Wu melaporkan bahwa ia sudah mengirim kabar ke kediaman Tetua Lin. Tuan Muda Lin lalu mengalihkan pembicaraan. Karena posisi direktur kosong, ia bertanya tentang kandidat pengganti, menekankan pentingnya memilih kandidat yang layak demi melayani keluarga kekaisaran. Direktur Wu pun menyarankan wakil direktur Song untuk mengisi posisi itu sementara. Tuan Muda Lin langsung menatap wakil direktur Song, meminta pendapatnya. Wakil direktur Song buru-buru menolak, merasa tidak mampu. Melihat itu, Tuan Muda Lin punya saran lain: promosikan Chen atas kontribusinya yang luar biasa. Namun Direktur Wu mengingatkan bahwa hanya ada satu posisi Ciliar, dan ini akan menjadi masalah. Tanpa solusi yang jelas, Direktur Wu dan wakil direktur Song hanya bisa terdiam berpikir keras. Tiba-tiba Song menyarankan untuk menurunkan pangkat Ciliar Armin yang menghilang sehingga posisi itu bisa diberikan pada Chen. Mendengar itu, Direktur Wu setuju. Bagaimanapun Chen dipercaya oleh Tetua Lin dan posisi ini hanya sementara. Di kejauhan Tuan Muda Lin menyesap tehnya dengan tenang, senyum puas terukir di wajahnya. Rencananya berjalan sempurna. Adegan pun kembali ke sebuah kediaman yang damai di malam hari. Di dalam kamar protagonis, kita duduk di samping seorang gadis berambut putih yang tertidur lelap. Tak lama kesadaran gadis itu mulai pulih, menandakan pergerakan pertamanya. Chen mendekat dengan tatapan tajam. "Apa kau sudah sadar posisimu? Kuharap takkan ada lagi kesempatan untuk lari." Dengan dingin Chen memberinya peringatan keras. "Lain kali aku tak akan berbaik hati lagi," ujarnya sambil tersenyum sinis. "Jika kau kabur, kau akan membayar harga yang sangat mahal." Lalu ia membawa sebuah kabar gembira. Sang bidadari dari sekte iblis dilaporkan telah tiada. Ia menjelaskan bahwa ia telah menyuruh seseorang menyamar dan pergi menggantikan gadis itu. Dengan bangga ia menyebutnya sebagai kebaikan hati. Tanpa atasan, Chen mendekat dan berbisik, "Sekarang, waktunya kau membalas budiku." Wajah gadis itu pucat pasi saat Chen mengintimidasinya. Suasana menjadi tegang saat Chen semakin mendekat. Dengan keras kepala gadis itu menolak, "Aku tidak akan pergi, aku akan tetap di sisimu." Sebuah gerakan cepat dari Chen membuatnya terkesiap kaget. Wajah mereka begitu dekat saat Chen memerintah, "Mulai sekarang layani aku dengan baik." Gadis itu tersadar. Mungkinkah rumor yang mengatakan Chen menyukai pria itu bohong? Tanpa peringatan, Chen merengkuhnya dalam ciuman yang dalam. Gadis itu mencoba memberontak, namun Chen membungkamnya. Tiba-tiba seorang penjaga datang menginterupsi dan mengabarkan panggilan dari Tuan Bupati.
15 menit kemudian, pahlawan kita telah bersiap menghadap sang tuan. Di bawah langit berbintang sebuah istana megah menantinya. Di dalam Tuan Mudalin dan Kepala Wu telah menunggu kedatangannya. Dalam benaknya Chen tahu Faksilin terkenal sangat licik. Ia bertanya-tanya, ada urusan apa gerangan? Kepala Wu lalu mengumumkan bahwa Tuan Mudalin merekomendasikan Chen sebagai penerus. Chen berpura-pura terkejut dan berkata bahwa ini adalah masalah besar yang perlu pertimbangan. Tuan Mudalin mendesak, jika kau menolak kau akan mengecewakan ayahku, seraya menyerahkan sebuah undangan. Ia bersikeras bahwa Chen adalah kandidat paling sempurna dan posisi ini sangat didambakan banyak orang. Tuan Mudalin menambahkan dengan kehadiran Chen ayahnya akan merasa jauh lebih tenang. Chen pun sadar Faksilin benar-benar ingin menariknya ke pihak mereka. Lin berharap Chen tak akan menolak permintaan tulus ayahnya. Setelah urusannya selesai, Tuan Mudalin pun pamit pergi meninggalkan mereka. Sambil menatap undangan itu, Chen tahu pertemuan ini tak bisa lagi dihindari. Sebelum pamit, Kepala Wu berkata, "Tunggu komandan, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu." Ia menyerahkan sebuah kitab biru, salah satu dari 2 teknik tinju legendaris. Chen bertanya-tanya dari mana kitab hebat ini berasal. Batinnya bergumam. Benda ini seharusnya baru muncul di pertengahan cerita. Kepala Wu menjelaskan bahwa Gurumi memintanya untuk menyerahkan kitab itu pada orang yang dianggap layak. Dengan hormat protagonis, kita berterima kasih atas kepercayaan tersebut. Ia lalu memberi informasi bahwa Akademi Musik sedang memeriksa kediaman Pangeran Go. 30 menit kemudian aura permusuhan yang pekat sudah menyelimuti akademi. Di dalam seorang pria berambut perak berteriak marah, menyuruh lawannya keluar dan bertarung. Namun sebuah suara dingin muncul tepat di belakangnya dengan senyum yang mengerikan. Pria itu terperanjat. Musuh berbalik cepat menghunuskan pedang. Dalam sekejap tebasan bayangan menebas beberapa orang sekaligus hingga jatuh terkapar. Terkejut oleh kekuatan sang pahlawan pria berambut perak itu, terbelalak dengan mata merah menyala penuh kengerian. Dari atas atap Chen mengamati semuanya dengan tenang. Musuh itu sadar kekuatan komandan berada di level yang berbeda. Ia lalu mengenali jurus yang digunakan sang protagonis. Itu teknik pedang pembunuh naga. Dengan senyum licik Chen berkata, semua energi ini akan menjadi miliknya. Lalu ia mulai menyerap kekuatan lawannya. Menyaksikan itu, gadis berkerudung gemetar ketakutan. Jadi, rumor yang mengatakan Chen itu lemah, semuanya bohong. Dengan tinju terkepal Chen, menandakan bahwa pertarungan ini telah berakhir. Ia lalu menatap gadis yang bersimpuh itu, dan bertanya, bukankah dulu kau sangat angkuh? Dengan gerakan cepat ia menarik kerudung gadis itu. Wajah mereka begitu dekat saat ia mengingatkan, ingat kau sekarang adalah milikku. Di bawah guyuran hujan, tatapan rapuh, dan tak berdaya terpancar dari mata gadis itu. Ia bertanya lirih, mengapa engkau melakukan ini padaku? Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Chen. Sementara itu, seorang gadis berambut biru menatap nanar pada tubuh-tubuh tak berdaya yang tergeletak di tanah. Hebat, dia mengenali jurus pedang itu. Bagaimana bisa Chen menguasainya secepat ini? Gadis itu pun bertekad, ia akan menyelidiki masa lalu Chen dan membantunya melawan sekte jahat. Adegan beralih ke sebuah ruangan di mana seorang gadis berambut biru tengah membicarakan sang protagonis. Seorang wanita berambut pink yang terbaring menyahut ia ingat pria yang dibicarakan adiknya. Ia meminta adiknya menyelidiki Chen yang penuh misteri. Sang adik pun menggodanya, jarang sekali kakaknya tertarik pada seorang pria. Komentar itu membuatnya tersipu malu gadis berambut biru itu sampai tersedak tehnya. Mencoba berkelit ia menyebut Chen hanya punya tampang. Namun sang kakak memperingatkan agar masalah ini dianggap serius. Ia pun pamit bertekad menemui Chen dan membongkar semua rahasianya. Wanita berambut pink itu pun bersiap. Sementara itu Chen sedang bersantai di pemandian air panas. Sambil membaca manual sekte iblis, ia berencana menyalurkan seluruh kekuatannya pada jurus itu. Tiba-tiba sebuah gerakan di luar jendela tertangkap. Chen merasakan hawa kehadiran seseorang. Siapa yang bersembunyi di sana? Seketika ia menyambar pedang dan berpakaian siap menghadapi ancaman yang datang. Di luar ia berteriak menantang si penguntit untuk berhenti bermain-main. Di tengah hujan ia waspada namun tak menemukan siapapun. Tiba-tiba wanita berambut pink itu muncul di hadapannya dengan senyum yang menawan. Chen menatapnya tajam lalu berkata sepertinya ia pernah melihat wanita itu di rumah hiburan kota. Dengan wajah serius, ia menambahkan bahwa wanita itu bahkan pernah menjadi pelanggannya. Tak terpengaruh wanita itu justru tersenyum menggoda dan mengajaknya masuk untuk bicara. Sang protagonis bertanya apa wanita itu, yakin wanita itu mendekat berbisik bersedia membayarnya untuk 1 malam. Tanpa ragu pemuda itu meraih dan melemparnya ke ranjang. Ia berkata akan mengabulkan permintaannya. Wanita itu justru menyukai sikapnya. Sambil tersenyum ia menyebut Chen tidak sabaran. Namun bukan keintiman yang terjadi Chen, malah menghunuskan pedang membuatnya sangat terkejut. Wanita itu menyebutnya kasar. Chen lalu memperingatkan godaan semacam ini harganya sangat mahal. Detik berikutnya ia mulai menyerap energi gadis itu, jeritan kesakitan pun terdengar. Layar sistem muncul,
Ia memperoleh 10 tahun energi murni dan berterima kasih atas bayarannya. Dalam keadaan linglung, gadis itu menggumamkan nama sebuah pedang. Chen sadar, tindakannya telah mengubah alur cerita. Tersungkur di lantai, gadis itu memohon ampun. Ia mengaku tak punya niat jahat. Chen mendekat dan bertanya siapa yang telah mengutusnya, tapi gadis itu bersikeras ini kemauannya sendiri. Dengan tatapan tajam, Chen mengingatkan menyusup di malam hari adalah kejahatan serius. Menggunakan pesonanya, gadis itu mencoba menawarkan diri menjadi istri angkatnya. Tapi sang protagonis menolaknya mentah-mentah. Apa gadis itu tidak sadar kalau ia sama sekali tidak tertarik? Penolakan itu membuahkan hasil. Gadis berambut pink menghasilkan 80 poin emosi negatif untuknya. Chen puas bisa memancing emosi negatifnya dengan mudah. Kalah telak, gadis itu bertanya apa mau Komandan Chen sebenarnya. Kini Chen mengusirnya, memerintahkan untuk segera berhenti menyelidikinya. Terkejut dengan sikapnya, gadis itu terdiam. Chen mendekat menatapnya dengan pandangan yang sangat mengintimidasi. Di luar, sang adik berambut biru menanyakan tentang gadis dari rumah hiburan itu. Chen pergi bersamanya dan menyuruhnya tenang, karena gadis itu baik-baik saja. Marah dengan situasi itu, gadis berambut biru menghunus pedangnya. Ia mengancam Chen akan dihukum jika menyakiti kerabat pejabat. Namun dengan sekali tebas, Chen menghancurkan pedangnya, menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Gadis itu akhirnya menyerah. Ia butuh bantuan Chen untuk menyelidiki sekte iblis dan memburu para anggotanya. Dengan senyum licik, sang protagonis berkata bahwa mereka tidak akan bisa lolos begitu saja. Ia lalu teringat sebuah event dalam game di mana para sekte akan berkumpul. Menurut tanggalnya, acara itu akan segera terjadi di ibu kota. Sementara itu, sekelompok pria membicarakan kedatangan wanita misterius. Menurut mereka, tingkah wanita itu aneh dan sepertinya sedang menunggu seseorang. Wanita yang dimaksud adalah Joyo Utang yang sedang duduk di sebuah kedai teh. Adegan beralih ke tempat dengan energi spiritual yang kuat dan misterius. Seorang tetua dari sekte suci sedang berbicara dengan bawahannya. Chen dan si gadis biru pun tiba. Mereka datang untuk mengantar tetua Lai. Sang tetua tampak canggung, merasa penyambutan ini terlalu berlebihan. Tiba-tiba sang protagonis berbisik memperingatkan bahwa Depok Timur telah mengincarnya. Namun si gadis biru meyakinkan mereka tak akan bisa menyentuhnya. Chen tersenyum tipis menjamin kepergian sang tetua akan aman. Seorang komandan mengawalnya sendiri. Tetua itu merasa sangat terhormat. Dengan tatapan iseng, protagonis kita menagih traktiran minum. Sang tetua tertawa setuju lalu mulai menuangkan teh untuk semua. Firasat buruk tiba-tiba menyergap si gadis biru, tangannya langsung menggenggam erat gagang pedangnya. Namun Chen menahannya. Tugas kita adalah melayani, ujarnya dengan tenang. Sang protagonis kemudian mengambil alih teko, menuangkan secangkir teh untuk pria tua itu. Tanpa curiga sedikit pun, tetua itu berterima kasih dan menenggak tehnya. Adegan pun beralih ke sebuah kapal besar. Di perairan yang tenang, sebuah kapal megah terlihat berlayar. Kapal kayu itu perlahan merapat ke dermaga papan titian, diturunkan siap menyambut para penumpang. Sambil berterima kasih, sang tetua bersiap untuk naik ke atas kapal. Dengan senyum penuh arti, protagonis kita mengucapkan selamat jalan. Tetua dan anak buahnya pun melangkah memulai perjalanan terakhir mereka. Namun tiba-tiba, hawa aneh menjalar di tubuh sang tetua. Ia jatuh berlutut memuntahkan cairan merah pekat. Sontak ia sadar. Teh itu telah diracuni. Protagonis kita menjambak rambutnya, menatapnya dengan pandangan sedingin es. Satu tebasan pedang riwayat pria tua itu pun tamat. Ia lalu menoleh pada si gadis biru menagih janji bantuannya. Anak buah Depok Timur hanya bisa terpaku tak mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Ikuti Komandan Chen, habisi para pengkhianat, teriak gadis itu. Tanpa ragu pasukannya pun langsung menyerbu. Memimpin di garis depan, si gadis biru menebas musuh-musuhnya dengan lincah. Sementara itu, sang protagonis mulai menyerap energi dari lawan yang telah tumbang. Panel sistem muncul. 60 tahun Ki berhasil diserap. Tatapannya menajam siap menghadapi lawan berikutnya. Pertarungan dahsyat pun dimulai. Ledakan debu menyelimuti seluruh area pertempuran. Chen melesat maju, tebasan pedangnya cepat dan akurat. Musuh mencoba menangkis, namun gerakan Chen jauh lebih unggul. Menatap lawannya yang tak berdaya, ia mencengkeram wajahnya dan kembali menyerap energi vitalnya. Panel sistem kembali muncul, tambahan 20 tahun. Ki berhasil didapatkan. Merasakan kekuatan baru mengalir, ia bertekad menyelesaikan semua ini lebih cepat. Satu ayunan pedang gelombang energi dahsyat menyapu lawannya. Para kultis itu menjerit kesakitan, tak kuasa menahan serangannya. Si gadis biru hanya bisa terkesima. Dia kuat sekali, gumamnya. Panel sistem menunjukkan ia berhasil mengumpulkan 210 tahun Ki internal. Namun tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Meridiannya tak akan sanggup menahan energi sebesar ini. Gadis biru itu menghampirinya dengan cemas. Aku baik-baik saja, katanya. Kita harus segera pergi. Adegan beralih ke jalanan kota dengan arsitektur yang sangat klasik. Mereka menunggangi satu kuda. Pegang erat, kata si gadis, nanti kau bisa jatuh. Pemuda itu lalu menyerahkan kitab jurus pedangnya yang hilang. Sambil tersenyum jahil, ia mulai menggodanya. Ia mengisyaratkan kalau salah satu anak buah si gadis punya perasaan khusus padanya.
Terkejut dan malu gadis itu menghasilkan 90 poin emosi negatif. Ia berteriak marah menyuruhnya menjaga jarak. Melihat reaksinya, sang protagonis tersenyum puas. Rencananya berjalan sempurna. Di sebuah kedai teh, orang-orang membicarakan pemimpin muda yang kejam itu. Sementara seorang wanita misterius mengamati tekniknya dari kejauhan. Ia bergumam sudah lama tak melihat teknik itu, dan pemuda itu terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Tiba-tiba teriakan di jalanan memecah lamunan. Seseorang menyuruh protagonis kita turun dari kudanya. Sambil berterima kasih atas pengawalannya, gadis biru itu pun berpamitan pada Chen. Ia balas melambai dengan santai yang justru membuat gadis itu makin kesal. Akhirnya protagonis kita kembali ke kediamannya dan langsung bermeditasi. Kini, ia menguasai 3 kitab jurus hebat lainnya. Sebuah senyuman terukir, ia yakin hanya perlu 1 jurus bertahan agar menjadi tak terkalahkan. Tanpa ragu ia memusatkan seluruh energinya untuk menaklukkan jurus pamungkas itu. Kesadarannya melayang ke sebuah dimensi damai, di mana ia melihat gerakan elang yang menyempurnakan jurusnya. Setelah 23 tahun berlatih, akhirnya jurus pedang itu berhasil ia taklukkan. Sistem pun mengonfirmasi efisiensi jurusnya meningkat 2 kali lipat. Sambil menggenggam pedang latihannya pun berlanjut. 37 tahun kemudian sebuah terobosan terjadi. Ia menciptakan aliran pedang yang benar-benar baru. Jurus dahsyat itu ia namakan pedang pembalik takdir. Penguasaan sempurna atas kedua jurus telah tercapai. Dengan napas lega, perjalanan panjangnya akhirnya berakhir. Namun tanpa disadari, sepasang mata mengawasinya dari kejauhan terperangah oleh auranya. Gadis itu tersentak saat tatapan mereka bertemu. Dengan santai Chen berkata, "Mengintip itu kebiasaan buruk loh." Dengan gugup gadis itu membela diri, ia mengaku hanya penasaran setelah mendengar desas-desus tentangnya. Tanpa memedulikannya, Chen menyuruh gadis itu mengambilkan air. Dengan patuh gadis itu pun mulai membersihkan kakinya. Seringai tipis terukir di wajah Chen. Anggap saja ini hukuman ringan karena telah lancang mengintip. Wajah gadis itu memerah. "Kenapa kau melakukan ini?" Chen justru menggodanya. "Memangnya kau tidak suka?" Tiba-tiba Chen menariknya berdiri dan membawanya ke atas ranjang. Gadis itu menjerit kaget. Sambil berbaring, Chen berbisik, "Jangan bergerak, tetaplah di sini bersamaku." Pikirannya seketika kosong. Gadis malang itu sama sekali tak mengerti apa yang direncanakan Chen. Malam harinya di markas timur, yang megah Direktur Shu terlihat sedang menikmati teh dalam ketenangan. Tiba-tiba seorang bawahan menerobos masuk, melaporkan bahwa Chen telah menyerbu sebuah kapal dan melumpuhkan semua orang. Direktur Shu terkejut. Anak itu tidak bisa dibiarkan, dia butuh pelajaran. Ia pun memerintahkan untuk membuat laporan mengenai gadis pelayan yang dibawa oleh Chen. "Selama Sekretaris Lin di pihakku, aku tak perlu takut." Dengan yakin ia berniat pergi ke istana untuk menjatuhkan petinggi markas barat. 2 hari berselang, sang tokoh utama kita dipanggil menghadap ke istana. Memasuki aula megah, langkah Chen begitu mantap menuju singgasana tempat Direktur Wu telah menanti. Dari atas takhtanya Direktur, Wu menatap tajam. "Apa kau sadar kesalahan besar apa yang telah kau perbuat?" Sambil menunduk hormat, pahlawan kita menjawab dengan tenang, "Hamba menantikan petunjuk Anda, Direktur." Brak, sebuah gulungan dilempar ke hadapannya. "Habislah riwayatmu." Saat Chen membukanya, ia melihat laporan dari Direktur Shu. Direktur Wu menghela napas. "Karena terikat aturan hierarki, tanganku pun terbatas. Jika masalah ini membesar, seluruh markas barat akan terseret." Seorang pejabat menyarankan agar Chen mengembalikan pelayan itu. Jika ia menolak, satu-satunya takdir yang menantinya adalah kehancuran. Pahlawan kita tersenyum tipis. "Terima kasih atas nasihatnya. Sekarang saya tahu langkah apa yang harus diambil." Namun sang pejabat mengingatkan, "Bertindaklah hati-hati, jangan sampai melanggar aturan markas." Merasa masalah selesai, Direktur Wu membubarkan pertemuan. Setelah berterima kasih, Chen pun undur diri bersama pejabat tadi. Namun saat mereka melangkah keluar, pejabat itu mendekat pada Chen dan berbisik, "Apa Direktur Shu tahu identitas asli gadis suci itu?" Chen tersenyum penuh arti. "Aku menyingkirkan anggota sekte itu demi melindungi markas kita." Ia lalu mengungkap rencana mereka beraliansi dengan pangeran. Chen melanjutkan bisikannya, "Sekte itu punya rencana besar yang sedang berjalan di ibu kota. Rencana yang melibatkan sang gadis suci dan juga markas timur." Mendengar itu, raut wajah sang pejabat langsung berubah drastis. "Tindakanku kemarin adalah untuk memutus hubungan mereka sebelum semuanya terlambat." Wajah sang pejabat kembali tenang. "Terima kasih atas informasinya. Apa yang bisa kulakukan untuk membalas budimu?" Pejabat itu ragu. "Kitab jurus yang kau inginkan itu tidak bisa diberikan sembarangan." Chen menyeringai, "Oh ya, bukankah markas barat selalu membalas budi baik?" Pejabat itu terdiam takjub dengan keberanian Chen. Akhirnya ia pun menyerah. "Baiklah, kau menang." Sambil menyerahkan sebuah kitab, ia berpesan
Anggap saja kita tidak pernah bicara. Kitab jurus sudah di tangan pahlawan kita pun berpamitan. Sambil menoleh ia tersenyum misterius. Kita akan segera bertemu lagi. Sistem mengonfirmasi seni tulang. Perunggu telah didapatkan. Babak kultivasi baru akan segera dimulai. Selama 3 tahun ia menempa dirinya tanpa henti melalui latihan yang sangat keras. Setelah 10 tahun, fisiknya mencapai puncak kesempurnaan, setangguh zirah baja yang tak tertembus. Meski baru di tingkat awal energinya masih melimpah. Seketika ia teringat ia harus menemukan gadis itu sebelum kakaknya datang. Tak lama berselang, ia tiba di depan sebuah pavilion, megah bergaya klasik. Dengan perlahan ia mengetuk pintu menanti sahutan dari dalam. "Untuk apa kau kemari?" tanya suara dari dalam. Sambil tersenyum misterius, ia masuk dan berkata, "Ada yang perlu kita bicarakan." Gadis itu mencoba menolaknya berdalih, sedang tidak sehat dan tak bisa diganggu. Namun pemuda itu berbisik tajam, "Kau tak mau kakakmu kenapa-napa bukan?" Pintu pun terbuka menampakkan gadis berambut merah muda yang kebingungan. Ia terperangah dengan kenekatan sang komandan, tak tahu apa yang ada di benaknya. Begitu Chen melangkah masuk, gadis itu langsung memasang wajah memelas. "Mengapa kau melakukan ini padaku?" Chen langsung menyinggung titik lemahnya, mengungkap sebuah organisasi rahasia. Ia tahu gadis itu adalah mata-mata yang ditugaskan mengawasinya. Gadis itu menatapnya tajam. "Apa kau datang hanya untuk membuka rahasiaku?" Sebuah kilas balik menunjukkan sang kakak yang ternyata seorang pejabat penting di Depok Timur. Setelah 5 tahun mengabdi, ia berhasil meraih posisi komandan. Chen menyeringai, "Satu-satunya nasib burukmu adalah memiliki kakak seorang agen rahasia." Dengan geram gadis itu mendesak, "Katakan saja apa yang sebenarnya kau inginkan dariku." Sang protagonis memberinya sebuah perintah, "Sebarkan kabar burung tentang keberadaan sekte sesat. Jangan coba bermain-main," ancamnya. "Nasib kakakmu ada di tanganku." Gadis itu menggertakkan gigi. "Kau sungguh keterlaluan." Tanpa sepatah kata pun, pahlawan kita berbalik pergi meninggalkannya, termangu dengan perintah itu. Langkahnya bergema di koridor yang sunyi. Tiba-tiba sang kakak menghadangnya. "Sedang apa kau di sini?" Seorang gadis berambut biru mencoba menenangkannya, berjanji bahwa semua akan baik-baik saja. Keesokan paginya protagonis kita menyusuri jalanan kota yang padat mencoba menyatu dengan keramaian. Dari kejauhan si gadis berambut biru membuntutinya. Namun sang pemuda merasakan sebuah tatapan, instingnya langsung waspada. Gadis itu terus mengikuti dalam diam, bertanya-tanya kemana tujuan pemuda misterius itu. Tiba-tiba pemuda itu berhenti. Gadis itu terkesiap, sadar dirinya mungkin telah ketahuan. Sebuah seringai terukir di wajahnya. Ia akan memberikan sebuah pertunjukan menarik, membawanya ke sebuah markas sekte sesat. Ia mengetuk pintu bersiap memasuki sarang itu. Sebuah suara dari dalam bertanya, "Siapa di luar?" Chen membisikkan kata sandi rahasia membuktikan bahwa ia adalah kawan. Penjaga itu mempersilakannya masuk. Chen melangkah lebih dalam ke jantung markas sekte tersebut. Seorang anggota menghentikannya dengan tatapan curiga. "Wajahmu asing, aku tak pernah melihatmu di sini. Jaringan kita luas, wajar jika kau tak kenal semua orang," jawabnya tenang. Di ujung ruangan seorang pria duduk di atas takhta. Sang pemimpin memintanya memperkenalkan diri. Pahlawan kita pun melantunkan sebuah puisi yang menjadi kode rahasia mereka. Para anggota sekte terkejut. Mereka mengenali aliran ilmu yang sangat khas dari pemuda itu. Dengan sikap hormat ia memperkenalkan diri sebagai Song Shangba dan menyatakan sumpahnya. Sementara itu, di persembunyian, gadis berambut biru itu terkesiap. Jadi dia anggota sekte itu. Dia sadar pemuda itu memanfaatkan ilmunya untuk mengelabui kakaknya. Sang pemimpin curiga. "Kenapa agen penting sepertimu muncul tiba-tiba?" Chen menjelaskan, "Depok Timur hanya menunggu waktu yang tepat." Ia melanjutkan, "Kita hanya dijadikan alat sang gadis suci dalam bahaya besar." Dengan tatapan tajam ia memperingatkan, "Jika kita terus percaya pada Depok Timur, riwayat kita akan tamat." Mendengar semua itu, si gadis biru sadar situasinya sangat gawat. Dalam hatinya ia berteriak, "Sekte dalam bahaya, kita tak bisa diam saja." "Apa Depok Timur sengaja membocorkan ini?" tanya sang pemimpin sambil menggebrak meja. Seorang anggota menyahut, "Kalau begitu kita harus menyerang mereka lebih dulu tanpa ragu." Namun pemimpin tampak ragu. Kekuatan Depok Timur terlalu besar ini sangat berisiko. Tapi demi sang gadis suci, risiko apapun layak diambil, sahut yang lain. Chen pun mengundurkan diri, "Tugasku sudah selesai. Keputusan ada di tangan kalian." Gadis berambut biru itu bergidik ngeri. Pria itu sangat berbahaya. Ia harus membongkar kedoknya dan kembali membuntutinya. Sial, kakinya tak sengaja menginjak seutas tali, mengaktifkan sebuah perangkap. Asap hijau pekat menyelimuti area itu, membuat pandangannya kabur, dan tubuhnya seketika lemas. Sadar akan bahaya, ia mencoba lari namun semua sudah terlambat. Tubuhnya ambruk, racun telah menjalar di tangannya. Suara jebakan menggema di markas sekte. "Penyusup!" teriak salah seorang penjaga. Mereka diperintahkan untuk segera memeriksa. Seketika sekelompok pria berhamburan keluar mencari sumber keributan. Sang pemimpin menetralkan asap beracun. Namun saat pintu terbuka, mereka dikejutkan oleh sosok gadis yang tergeletak tak berdaya. Salah satu dari mereka terbelalak,
itu Komandan Depot. Chen dan sang pemimpin mendekat. Pemimpin itu bertanya, "Kau kenal dia?" Tanpa ragu Chen mengiyakan. Seringai tipis terukir di wajahnya. "Siapa yang tidak kekenal sang komandan?" jawabnya. Gadis itu menatapnya tajam. "Kalian semua akan menerima akibatnya," ancamnya. Seorang anggota yang geram hendak membungkamnya, tapi Chen menahannya. "Tunggu," ujarnya dengan tenang. Dia lalu menyarankan, "Bawa dia ke tempat tersembunyi agar kita tidak terlacak." Sang pemimpin mengangguk setuju terkesan dengan kehati-hatian Chen. Ia pun memerintahkan 2 orang untuk membawanya pergi. Di kedalaman hutan yang sunyi secercah cahaya misterius muncul. Dalam keadaan terikat, gadis itu terlempar ke tanah tanpa bisa melawan. Kedua pria itu saling berbisik mengagumi kecantikannya dengan tatapan licik. Geram karena perlawanannya, pria itu mengancamnya. Dengan teriakan murka ia mengangkat pedang siap mengakhiri segalanya. Namun tiba-tiba sebuah bayangan gelap menyambar pria itu. Langsung lumpuh membeku dalam keterkejutan. Tubuh pria itu dilahap energi kelam. Chen muncul dari balik bayangan. "Kenapa kau nekat melakukannya?" tanyanya dingin. Anggota sekte yang lain hanya bisa terpaku sama sekali, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan satu tebasan pedang Chen melumpuhkan pria kedua dalam sekejap. Setelah mengukur kekuatan mereka, Chen mendekati gadis itu dengan senyum penuh arti. Kehadirannya memicu kemarahan sang gadis. Chen lalu menawarkan sebuah pil. Ini penawarnya telanlah. Setelah menelan pil itu, kekuatannya perlahan pulih. Kelemahan di tubuhnya sirna pil itu benar-benar bekerja. Sambil mengacungkan pedang, gadis itu menuntut penjelasan. "Apa rencanamu sebenarnya?" Chen tersenyum sinis. Semua ini hanya sebuah sandiwara. Ia lalu melemparkan tubuh tak bergerak itu di hadapannya membuat sang gadis terperangah. Chen kemudian menyuruhnya, "Bawa jasad ini ke depot dan katakan ini perbuatan sekte." Dengan seringai licik, ia menambahkan, "Membiarkan depot yang menyingkirkan mereka, bukankah itu rencana yang bagus?" Gadis itu akhirnya sadar, dia sedang mengadu domba kedua belah pihak demi keuntungannya sendiri. Chen memberinya peringatan keras untuk mengikuti rencananya. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bertanya-tanya tentang informasi mengenai gadis suci. Bawahannya melaporkan, rumor mengatakan depot telah memberikan perlindungan. Pria itu curiga sekte sedang memancing mereka. Namun sang bawahan merasa ini hanyalah cara mereka memanfaatkan situasi. Akhirnya ia memberi perintah, putuskan hubungan dengan sekte itu dan beri mereka peringatan. Ia juga memerintahkan penyelidikan terhadap gadis suci. Jika benar serang lebih dulu. Sang bawahan pun menyerahkan bukti penyergapan itu kepada direktur. Tak lama gadis berambut biru itu tiba. Mengatakan punya laporan penting, ia pun diizinkan masuk untuk bertemu. Adegan pun beralih ke sebuah bangunan dengan papan nama kayu. Brak pintu dibanting dengan keras. Seorang pria tampak sangat murka. Chen menerobos masuk dengan kondisi penuh luka. Pemimpin sekte terkejut melihatnya. Apa yang telah terjadi? Chen menjelaskan, "Komandan itu menjebak kami. Racun itu hanya tipuannya." Murka sang pemimpin menggeram. Beraninya Depot Timur mengkhianati kita. Chen pun pamit undur diri sementara sang pemimpin bersumpah akan membalaskan rekan-rekan mereka. Dengan anggukan singkat, pemuda itu berbalik dan menghilang dari markas. Malam harinya di sebuah kediaman yang tenang, sang pahlawan kita tengah bersantai sambil menyusun rencana besarnya. Dengan senyum licik, ia bergumam, "Biarkan mereka saling menghancurkan satu sama lain." Tiba-tiba seorang gadis berambut putih masuk dan berkata bahwa Chen dipanggil. Chen justru menariknya mendekat. "Aku punya sesuatu yang penting untukmu," bisiknya. Dan BUR yang mendorong gadis itu ke dalam bak, membuat sang gadis menjerit kaget model. Di dalam air, gadis itu meronta sekuat tenaga, namun cengkeraman Chen terlalu kuat. "Jangan lakukan ini," mohonnya. "Aku sudah tahu," jawab Chen dingin. Siasatnya berhasil, sistem mencatat 85 poin emosi negatif. Dia memancingnya. "Setelah sejauh ini, apa kau akan menyerah begitu saja?" Seringai licik terukir umpannya berhasil. Gadis itu mencoba lari namun cengkeramannya terlalu kuat. Tak ada jalan keluar. Jeritan putus asa menggema saat ia melawan. Tapi Chen tak memberinya celah mengunci gerakannya di dalam bak mandi. Sambil tersenyum, Chen menyodorkan selembar kertas. "Ini adalah kontrak mutlak. Tanda tangani." Gadis berambut putih itu membeku. "Kontrak? Apa maksud semua ini? Mulai sekarang kau akan hidup dengan identitas baru." Jelas Chen memaksa tangannya untuk menandatangani kontrak itu. Tak ada lagi pilihan. Di bawah paksaan ia membubuhkan tanda tangannya. "Apa kau pikir bisa bebas di Rocha?" ejek Chen. Air mata jatuh membasahi pipinya, sadar kebahagiaan terasa begitu jauh. Chen beranjak pergi meninggalkan perintah dingin, "Tetap di sini dan jangan berbuat ulah." Malam tiba di bawah sinar bulan purnama. Di atas atap sesosok bayangan mengamati dari kejauhan. Seorang gadis berambut biru. Dengan gerakan ringan, ia mendarat di halaman. "Urusanku dengan Chen sudah selesai." Diam-diam ia mengintip dari celah pintu.
Tiba-tiba sepasang mata balas menatapnya dari dalam. Di sisi lain, gadis berambut putih itu tak kalah terkejutnya melihat seorang penyusup. Keduanya saling tatap dalam keheningan. Suasana menjadi sangat canggung. 15 menit berlalu. Chen berjalan santai yakin rencananya berjalan mulus dan sekte iblis sudah bergerak. Namun sebuah firasat buruk tiba-tiba menyergapnya. Instingnya berteriak ada yang tidak beres. Ia bergegas kembali ke kamar mandi. Kosong gadis berambut putih itu telah lenyap. Sebuah catatan tergeletak di tempat tidur. Seseorang telah menyusup masuk. Isinya sebuah ancaman. Temui kakakmu atau rahasiamu terbongkar. Senyum tipis terukir di wajah Chen. Jadi, dia pelakunya. Keesokan paginya di sebuah gubuk terpencil gadis berambut biru menunggu dengan cemas. Kenapa Chen belum juga datang? Apa jangan-jangan dia pergi ke tempat lain? Terdengar suara langkah mendekat. Dengan senyum lega, ia bersiap menyambut. Tamu yang ditunggu akhirnya tiba. Ia berbalik mengulurkan tangan dengan penuh percaya diri untuk menyambutnya. Namun yang ia dapati bukanlah Chen melainkan ujung pedang yang dingin. Dinding gubuk hancur, segerombolan orang misterius menerobos masuk. Kau menculik gadis suci, tuduh mereka. Ini pasti perbuatan Depot Timur. Situasi berubah menjadi sangat genting. Gadis itu mencoba mencari jalan keluar, sementara para penyusup berteriak. Depot Timur tidak bisa dipercaya. Sementara itu, di tempat lain, sebuah laporan mendesak sampai ke tangan direktur. Sekte iblis menyerang markas kita. Semuanya ikuti aku, perintah sang direktur. Sebilah energi biru melesat dari pedangnya tanda pertempuran dimulai. Di tengah hujan deras pasukan sekte iblis telah mengepung Depot Timur. Perang besar tak terhindarkan. Basmi para iblis, teriak pasukan Depot. Pertarungan pun pecah saat salah satu penyerang langsung mengincar sang direktur. Sang direktur menatap tajam tekad untuk menang menyala di matanya. Dengan satu gerakan musuh di hadapannya, tumbang. Di atas tanah yang basah, cairan merah seketika menyebar. Sambil mengepalkan tangan, sang direktur memberi perintah mengejutkan. Singkirkan juga gadis suci itu, jangan ragu. Adegan beralih ke jalanan kota yang diguyur hujan, suasananya begitu kelam dan mencekam. Dua sosok berlari menerobos hujan. Bagaimana mereka bisa menemukan kita? Gumam gadis berambut biru dengan panik. Tiba-tiba seorang anggota sekte menunjuk ke arah mereka. Itu dia gadis suci bersama orang Depot. Para pengejar melesat menyerang berteriak, "Selamatkan gadis suci." Keduanya kini telah terkepung. Mereka terpojok, tak ada lagi jalan untuk lari. "Serahkan gadis suci," bentak seorang pria sambil mengayunkan pedangnya. Gadis berambut biru bersiap melawan. Ia harus mengalahkan mereka semua secepat mungkin. Dengan tatapan tajam, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Jurus pedang naga. Serangannya langsung menumbangkan beberapa musuh, namun musuh lain menerjang dengan cakar tajam. Kau tidak akan bisa membawanya lari. Pertarungan sengit terus berlanjut. Tapi, di tengah kekacauan sebuah serangan salah sasaran mengenai gadis suci, penyerang itu terbelalak. Ia baru sadar telah melukai gadis suci yang seharusnya ia selamatkan. Melihat sang gadis suci terluka, seorang pria menyeringai, "Inilah akhir riwayatmu, komandan." Tatapan gadis itu penuh ketakutan dan keputusasaan. Aura kelam menyelimuti segalanya, menciptakan ketegangan yang mencekik. Sontak gadis berambut perak itu terkesiap menyaksikan sesosok tubuh dari sekte itu tumbang. Sebuah tangan menarik lengannya membawanya ke tempat aman. Di tengah hujan, seorang gadis berambut biru menuntunnya pergi dari kekacauan. Tiba-tiba segerombolan orang muncul. Kapten Minki tanya mereka, "Apa yang terjadi? Siapa gadis ini?" Salah seorang dari mereka menunjuknya. "Kau berani melindungi gadis suci." Dia dituduh menentang perintah Gubernur Shu. Tiba-tiba sebuah suara misterius menggema, "Hentikan, Bu." Suasana semakin tegang di bawah guyuran hujan. Chen muncul. "Aku mencarimu, Kapten." Ia pun berlari menghampirinya. Gadis berambut perak itu memohon perlindungannya. Orang-orang Depot kebingungan, siapa mereka berdua? Sang pahlawan melepaskan aura gelapnya menumbangkan para penjaga. Dengan tatapan dingin ia bergumam, berisik sekali. Kekuatannya jelas tak tertandingi. "Sta, dasar pengkhianat," seru seorang pria sambil menerjang dengan pedangnya. Chen menangkisnya, denting pedang beradu memecah keheningan. Dalam sekejap lawannya tak bersenjata. "Kau bukan tandinganku," ucapnya dingin, lalu melancarkan jurus pamungkas. Satu tebasan pedang melepaskan gelombang energi keemasan melumpuhkan lawannya seketika. Lawan-lawannya terpaku. Mereka tak percaya dengan kecepatan sang pahlawan yang luar biasa. Tangan Chen menggenggam erat gagang pedangnya. Dengan tatapan membara ia mengancam, siapapun yang mengganggunya akan lenyap. Seketika gelombang energi emas dahsyat terpancar darinya menyapu semua orang di sekeliling. "Kau pasti anggota sekte itu?" tuduh seorang pria bersiap untuk menyerang. Pedang dengan aura biru menebas ke arahnya. Namun sang pahlawan dengan tenang menangkisnya, membalas dengan jurus pedangnya sendiri. Pria itu terbelalak, serangannya dimentahkan begitu saja. Satu hantaman telak
membuatnya tersungkur dan menjerit kesakitan. Gadis berambut biru itu terkejut. Itu, jurus milikku. Chen memberinya perintah, bawa gadis suci ke kediamanku. Ia menambahkan dengan dingin, pastikan dia ada di sana saat aku kembali atau kau akan menyesal. Tanpa menoleh lagi pemuda itu melangkah pergi meninggalkan mereka berdua di tengah kekacauan. Sementara itu, di medan perang lain, seorang anggota sekte berteriak, "Tetua, mengapa kau mengkhianati kami setelah sekian lama?" Pemimpin sekte itu murka, para pembohong sepertimu pantas enyah dari dunia ini. Pertarungan para pemimpin semakin memanas. Keduanya saling melancarkan serangan dahsyat. Satu serangan gelap berhasil mengenainya, namun ia mampu bertahan. Pemimpin sekte maju dengan tongkatnya siap melancarkan serangan penentuan. Dia bergumam, "Jika aku tak menyelesaikannya di sini, aku tak akan bisa keluar dari tempat ini." Dengan amarah meluap pemimpin sekte, mengerahkan seluruh kekuatannya, namun sang direktur lebih gesit tebasan pedangnya mengenai sasaran. Ia mengangkat pedangnya bersiap mengakhiri riwayat pemimpin sekte yang sudah tak berdaya. Tapi tiba-tiba, pahlawan kita muncul dan menghentikan serangan itu. Sang direktur kini, yang tersungkur sementara Chen, mendekat dengan aura pemenang. Dengan senyum miring ia menyapa Direktur Shu Titi menikmati pemandangan di hadapannya. Secepat kilat Chen menerjang pedangnya menghantam telak, membuat sang direktur merasakan guncangan hebat. Tangannya menempel di wajah Direktur Energi Misterius, mulai dialirkan ke dalam tubuhnya. Sang direktur menjerit kesakitan. Energi aneh itu mengalir liar di seluruh jalur energinya. Dia tak mengerti apa yang terjadi, hanya bisa menahan rasa sakit. Chen lalu menginjak seorang anggota sekte dan berkata, "Rencanaku sudah selesai." Gadis berambut perak mendekat dengan tatapan bingung, sama sekali tak memahami situasi. Sambil menutupi wajahnya dengan tudung ia bergumam, "Selama ada kambing hitam, semua akan berjalan lancar." Sang pahlawan melintasi halaman, tatapan gadis berambut biru tak lepas darinya. Ia menghampirinya dengan pandangan serius yang mengintimidasi. Chen bertanya dengan tajam, "Apa yang kau lakukan di sini?" Gadis itu terperanjat. Aku hanya membantu memeriksa daftar korban," jawabnya. Chen menyeringai, "Tak kusangka kau mau melakukan pekerjaan rendahan." Wajah gadis itu memerah. "Jangan menghinaku seperti itu. Tolong biarkan adikku pergi. Aku akan melakukan apa saja." Namun sang pahlawan menjawab, "Apa saja itu pun belum cukup bagiku." Sebuah notifikasi muncul, ia mendapatkan 3 tahun energi vital dari emosi mereka. Dengan senyum tipis, ia merenungkan kekuatan barunya. 10 hari lagi upacara doa akan digelar. Chen merendahkan suaranya, "Ancamanmu tak akan berhasil padaku, kau hanya akan kecewa." Dengan sigap ia menarik pinggang gadis itu. Tatapannya begitu dalam dan menggoda. Tiba-tiba sebuah kecupan mendarat di bibirnya membuat si gadis biru terkesiap kaget. "Hentikan, ada orang di sekitar sini," bisiknya panik. Namun Chen sama sekali tak peduli. "Teknik tinju kakekmu ya?" tanya Chen membuatnya membeku. Dengan mata terbelalak gadis itu bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu rahasia keluargaku?" Seringai misterius terukir di wajah Chen. "Karena aku punya buku panduannya." Gadis itu tak percaya, mustahil ayahku saja tidak memilikinya. Chen mengeluarkan sebuah buku kuno membuktikan ucapannya. Mata gadis itu melebar, buku panduan legendaris itu benar-benar ada di tangannya. Beberapa saat kemudian di sebuah ruangan yang sunyi, 2 kakak beradik bertemu. Sang kakak bertanya, "Kau yakin kita berdua akan masuk ke istana?" Adiknya mengangguk, "Chen memiliki buku panduan kakek." Kakaknya ragu, "Apakah kau benar-benar akan berkorban untukku?" Sang adik tersenyum tipis, "Aku harus mendekatinya, ini adalah sebuah permainan." Dengan tatapan penuh tekad ia berkata, "Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku tidak akan menyesalinya. Aku rela melakukan apa saja demi melindungimu, Kak." Ucap sang adik merasa bersalah atas penderitaan kakaknya. Hati sang kakak tersentuh. Dari kejauhan seorang wanita tua tersenyum melihat ikatan persaudaraan mereka yang indah. Ia mengingatkan gadis berambut merah muda tentang kerja sama mereka dengan sang komandan. Dengan perginya Shu Menteri Lin kini, kehilangan pion andalannya, ujarnya, "Sekarang tugasmu adalah mendekati Komandan Chen. Jadilah temannya. Perintah wanita itu, ingat kau adalah primadona paling terkenal." Wanita tua itu melanjutkan, "Balaslah budi baikku. Jangan jadi selirnya, tapi jangan pula menolaknya. Jadilah klien pertamanya, rebut hati dan kepercayaannya," sarannya. Sebuah botol racun diserahkan padanya. "Carilah kesempatan untuk menggunakannya," perintah wanita tua itu. Sang gadis bertanya, "Bagaimana cara kerjanya?" Wanita tua itu menjelaskan dengan dingin, "Bawa racun ini di tubuhmu saat kalian menghabiskan malam bersama." Adegan beralih ke kediaman keluarga Lin yang megah. Seorang pria tua bermeditasi meminta agar dupa ditambahkan ke ruangannya. Putranya menghampiri, "Ayah, aku tidak mengerti kenapa ayah begitu tertarik pada Chen. Ibu Suri akan memanggil pahlawan kita hari ini," ungkapnya. Sang anak bingung. Ibu Suri jarang sekali mengadakan pertemuan pribadi dengan pejabat. Seorang pemuda misterius muncul di ibu kota. "Metu ibu kota," jelas ayahnya.
Dia mengaku sebagai keturunan klan yang telah lama musnah. Dengan tatapan serius putranya bertanya-tanya, mungkinkah Ibu Suri akan memanfaatkannya untuk membalas dendam? Ayahnya berkata, itu tidak penting, selama Ibu Suri mempercayainya itu sudah cukup. Tiba di istana Chen, bersiap menghadap penguasa, seorang Kasim mengumumkan kedatangannya. Ibu Suri mempersilakannya masuk ke aula utama. Saat Chen berjalan menuju takhta dan berlutut, Ibu Suri langsung bertanya, apa kau sanggup memimpin? Hamba akan melakukan yang terbaik, yang mulia, jawab Chen. Hamba hanya ingin meringankan beban Anda. Ibu Suri tersenyum tipis, jawaban yang bagus. Namun ia mengungkap ada keluhan tentangnya. Sebuah laporan menuduhmu membawa seorang pelayan. Sambil mengangkat buku laporan itu, Ibu Suri bertanya, bagaimana kau akan menjelaskan ini, Chen? Ia membuka buku itu, apakah pelayan ini istrimu atau selirmu? Ibu Suri berkata seolah-olah ada kesalahpahaman membuat Chen curiga. Pertanyaan itu terasa aneh, tapi ia menjawab, dia adalah selir hamba. Bagus kalau dia hanya selir, ujar Ibu Suri, karena aku punya rencana lain untuk calon istrimu. Menyadari ada alur cerita baru yang tak ia ketahui, sang protagonis waspada. Ia pun menerima tawaran Ibu Suri dengan hormat. Kemudian ia diperintahkan pergi ke dapur obat untuk mengambil ramuan. Chen bertanya-tanya jebakan apa yang sedang direncanakan oleh Ibu Suri. Dalam benaknya Ibu Suri tersenyum licik. Ia sedang membesarkan anak musuhnya demi sebuah pembalasan. Membuatmu malu adalah satu-satunya cara memuaskan dendamku, pikirnya. Ia berencana menikahkan Chen dengan putrinya sendiri. Sambil mengepalkan tangan Ibu Suri, bersumpah, aku akan menghancurkan moral dan prinsipmu demi balas dendamku. Tiba-tiba seorang wanita berteriak memanggil nama Ibu Suri dengan tatapan putus asa. Seorang pelayan tua mendekat dengan cemas. Yang mulia, tentang kepergian Shu, apakah ada rahasia yang terungkap? Likakwa. Pelayan itu melaporkan, desas-desus pengkhianatan Shu disebarkan oleh Menara Wang. Mereka ingin merusak citra kita. Ibu Suri mengeluarkan perintah dingin. Serang menara itu, habisi semua informan mereka. Dengan isyarat jijik, ia menyuruh pengawalnya membersihkan tempat Chen, seolah mengusir hama. Sementara itu, sang protagonis disuguhi semangkuk sup obat misterius. Ia bertanya-tanya jebakan, apalagi ini. Seorang pejabat mendesaknya mengatakan, ramuan itu adalah tonik penyembuh yang luar biasa. Pahlawan kita pun menenggak isinya dan seketika rasa yang akrab menyergap lidahnya. Ia sadar ini adalah racun yang sama dari istana. Untungnya ia tahu penawarnya meski prosesnya sangat menyiksa. Sambil tersenyum, ia justru memuji kelezatan sup itu, membuat sang pejabat terlihat begitu puas. Setelah pamit Chen pergi, di ruangan itu, seorang gadis berambut putih tampak sibuk mencari sesuatu. Saat ia berjinjit meraih laci yang lebih tinggi, sebuah suara tiba-tiba bertanya dari belakangnya, apa yang kau cari? Gadis itu terlonjak kaget. Dengan gugup ia menjawab hanya bosan dan ingin mencari buku bacaan. Chen mendekat menutup pintu dengan cepat. Ia memegang pinggang gadis itu dan berbisik, mau menemaniku saja. Wajah gadis itu memerah padam saat menolaknya. Chen hanya tersenyum, tidak apa-apa, kau akan menemaniku seumur hidup. Tiba-tiba suara pengawal menginterupsi Komandan Yan Ming datang untuk menemuinya. Untuk apa dia kemari, pikirnya. Betapa terkejutnya Chen saat melihat yang datang adalah gadis berambut biru. Gadis itu menyapanya dengan hormat. Chen pun mendekat untuk mencari tahu maksud kedatangannya. Ia menanyakan alasan kunjungan mendadak itu. Gadis itu lalu memberitahu bahwa Menara Wayong setuju bekerja sama. Dengan seringai tipis, Chen membalas, kalau begitu tunjukkan sedikit ketulusanmu. Dengan tatapan penuh makna, ia mendekat dan menggodanya. Tiba-tiba ia menggendongnya, ayo kita bicarakan di dalam. Betapa terkejutnya si gadis biru. Ternyata ada orang lain di dalam ruangan itu. Gadis berambut putih terduduk di lantai dalam posisi yang canggung. Sambil tersenyum, Chen bertanya, bagaimana kau suka kejutannya? Wajahnya memerah karena malu. Ia menyarankan pindah ke ruang tamu, tapi Chen menahannya. Tidak perlu di sini saja. Kemudian ia mengumumkan kalau mereka berdua adalah selirnya. Mulai sekarang kita ini keluarga. Gadis berambut biru itu syok. Bagaimana ia harus bersikap dalam situasi aneh ini? Tiba-tiba teriakan panik terdengar dari luar. Para penyusup dari menara telah tiba. Apa yang terjadi di gerbang? Terlihat dua wanita berlari ketakutan menyadari nyawa mereka sedang diburu. Seorang wanita tua dengan kuku tajam muncul. Aku akan merebut menara ini. Lalu ia melancarkan serangan ganas. Kedua wanita itu menjerit kesakitan. Mereka terhempas ke tanah tak berdaya di hadapan kekuatan misterius itu. Kamera menyorot wajah salah satu dari mereka yang tergeletak penuh dengan keputusasaan dan rasa takut. Saat itulah Chen dan si gadis biru tiba. Wanita yang jatuh itu terkejut dan menatap nenek tua itu dengan ngeri. Melihat situasi ini, gadis berambut biru menjadi sangat cemas akan keselamatan neneknya.
Dengan tatapan mengancam sang protagonis, memperingatkan pavilion untuk tidak melewati batas serang. Pertarungan sengit pun dimulai. Seseorang maju menyerang wanita tua itu, berteriak bahwa ia akan bertarung sampai akhir. Sebuah pukulan dilancarkan. Tapi, wanita tua itu dengan mudah menepisnya, lalu melemparnya jauh dengan tatapan merendahkan. "Kau pikir bisa mengalahkanku semudah itu?" ejeknya. Gadis berambut biru membeku ketakutan. Dengan panik ia menyarankan agar Komandan Chen memancing musuh pergi dari sana. Justru, Chen malah membuka bajunya. "Apa yang kau rencanakan?" Ia lalu memegang gadis itu. "Kaulah yang harus memancing mereka." Dalam sekejap ia mendaratkan sebuah ciuman gadis itu, hanya bisa terkesiap kaget. Gadis itu mendorongnya. "Ini bukan waktunya bercanda. Kita dalam bahaya besar." Chen justru memeluknya erat. "Bekerja samalah denganku, maka semua akan baik-baik saja." Saat wanita tua itu melihat ke arah mereka, Chen kembali mencium gadis itu untuk mengalihkan perhatian. Gadis itu membeku. Kenapa neneknya ada di sini? Sementara itu, wanita tua itu menuduh Chen menyembunyikan penyusup. Untuk meredakan suasana, Chen dengan santai memperkenalkan gadis itu sebagai selir barunya. Nenek itu menyeringai, "Aku bisa tahu dia penyusup atau bukan hanya dengan satu sentuhan." Ia mendekat lalu mencengkeram pergelangan tangan si gadis biru dengan sangat erat untuk memeriksanya. Sambil menatapnya khawatir, nenek itu ternyata berbisik pada cucunya agar tetap tenang. Setelah memeriksa, ia memastikan bahwa gadis ini sama sekali tidak memiliki dasar kultivasi dan bukan dari menara musuh. Wanita tua itu memperingatkannya untuk tidak membuat masalah, lalu pergi meninggalkannya dengan napas lega. Gadis berambut biru itu tersenyum puas mereka berhasil mengelabui neneknya. Namun tiba-tiba sebuah rintihan kesakitan terdengar. Chen segera menopangnya. "Ada apa denganmu?" Aku terkena racun," ucap gadis itu, matanya berkaca-kaca menahan perih. Ia memohon pertolongan Chen agar tidak berakhir mengenaskan. Ternyata racun itu adalah 3 anak menyebar yang mengerikan. Chen terkejut, itu adalah racun yang bisa menghancurkan meridian. Di mana racun itu dioleskan? Tanyanya serius, namun gadis itu terdiam. Dengan ragu ia menunjuki ke bawah. Di area pribadiku." Mata Chen membelalak tak percaya. "Kau nekat mengoleskan racun di tempat itu." Dalam keputusasaan gadis itu, memeluknya erat memohon diselamatkan. Tak lama gadis berambut putih kembali dan berkata, "Salepnya sudah dibersihkan." Tanpa ragu pahlawan kita memberikan sebuah pil. Ini akan memperlambat penyebaran racunnya. Dengan penuh terima kasih, gadis berambut biru itu langsung menelan pil pemberiannya. Setelah kondisinya stabil, Chen menatapnya tajam. "Jelaskan, kau pasti terlibat dalam rencana jahat ini, kan?" Sambil terisak, gadis itu mengaku dipaksa oleh Menara Wong. Namun Chen tidak mudah percaya. "Kau pikir dirimu tidak bersalah." Sadar akan kesalahannya, gadis itu langsung berlutut memohon ampun atas perbuatannya. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjadi pelayannya demi menebus kesalahannya. Chen hanya terdiam menimbang tawaran itu. Akhirnya ia memberinya kesempatan. "Tetaplah di sini dan tebus kesalahanmu bersamaku." Gadis itu terkejut sekaligus lega. Chen lalu meminta gadis yang lain untuk mengawasinya dengan ketat. Dalam hatinya gadis itu berpikir, ternyata dia tidak sejahat yang kubayangkan. Kembali di kamarnya, pemuda itu bertekad, ia harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ia pun membuka sebuah manual kuno. Namun setelah 2 tahun berlatih, ia sama sekali tidak merasakan kemajuan. Rasa frustrasi menyelimutinya. Teknik ini jauh lebih rumit dari dugaannya. 5 tahun lalu, 20 tahun berlalu. Ia berhenti berlatih fisik dan fokus memahami esensi ilmunya. Setelah 49 tahun sebuah pencerahan akhirnya datang, ia berhasil memahami inti teknik tersebut. Namun ia sadar ini barulah tingkat pemula. Dengan satu pukulan ringan, bebatuan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Kekuatan dahsyat ini membuatnya merenungkan tingkatan kekuatan para pendekar di dunia ini. Di tingkat awal, aliran Qi di tubuh bisa mengalahkan banyak musuh biasa. Saat Qi memasuki ranah bela diri, kekuatannya setara prajurit lapis baja. Di tingkat ketiga, Qi yang meluap akan menjadikan seseorang Grandmaster. Chen tersenyum percaya diri. Dengan teknik barunya ia yakin bisa langsung melompat ke peringkat ke-6. Keesokan harinya ia mendatangi sebuah kediaman megah. Di sana seorang pria menyambutnya dengan penuh hormat. Pria itu hendak mengajaknya mengunjungi depot, namun pahlawan kita punya rencana lain. Ia justru menyerahkan setumpuk berkas kasus. "Pelajari ini dulu," katanya. Chen pun setuju. Saat berjalan, sebuah laporan menarik perhatiannya, pembangunan pagoda bayi di pinggiran kota. Pagoda bayi? Gumam Chen, rasa penasarannya terusik. Dalam berkas tertulis, pagoda itu adalah tempat membuang bayi-bayi yang sakit, yang lama-kelamaan menjadi tempat pembuangan anak-anak tak diinginkan. Bahkan di beberapa desa mereka sampai melakukan ritual mengerikan pada bayi-bayi malang itu. Sambil menggulung berkas, Chen bertanya-tanya, mengapa mereka melakukan hal sekecil ini?
Dengan tatapan tajam ia bergumam, ini cuma alasan agar mereka tak perlu membesarkan anak. Pejabat itu menjelaskan bahwa Depot dikirim untuk mengatasi energi jahat di sana. Dengan senyum tipis pria itu setuju. Mereka pun segera berangkat bersama menuju pagoda bayi yang misterius. Sang protagonis dan pasukannya bergerak maju dengan gagah berani. Pejabat itu menjelaskan bahwa pejabat koruplah yang memaksa rakyat memberontak. Di depan mereka pagoda itu berdiri diselimuti aura yang ganjil. Semakin dekat dengan menara seluruh rombongan bersiap untuk misi mereka. Setibanya di sana, sang protagonis turun dari kuda. Tangkap semua orang. Temukan dalangnya, perintahnya dengan dingin. Pejabat itu mencoba mencegahnya, "Tuan, biar kami yang urus." Namun pahlawan kita tidak bergeming. Dengan kesal ia menoleh. "Kau tidak dengar perintahku?" Anehnya pejabat itu justru tersenyum. "Saya tidak menyangka komandan punya belas kasihan." Ia lalu menyuruhnya turun menatapnya dengan pandangan yang penuh tantangan. Chen curiga, mengapa berkas menara baru muncul sekarang? Sang pejabat langsung menuduh faksi Lin sebagai biang keladi semua kekacauan. "Apa ini cara licik partaimu untuk menyulut amarah rakyat?" Pejabat itu menyangkal, "Partaiku hanya ingin menyelamatkan dunia." Matanya berkilat marah. Faksi Linlah yang bertanggung jawab atas hilangnya anak-anak itu. Pedang terhunus Chen bersiap. Pertarungan ini tak terhindarkan. Muak mendengarnya pejabat itu menerjang maju. "Turun kau, Komandan Chen." Pedangnya mengayun mengincar kuda sang pahlawan. Namun dalam sekejap sebuah tebasan balasan mendarat telak. "Kau yang cari gara-gara," desis Chen. Dari kejauhan aura kegelapan menyelimuti sesosok pria yang mengamati dengan tatapan tajam. "Serang pengkhianat faksi Lin itu," teriaknya murka. Pasukannya maju dengan enggan di tengah keributan. Chen tak tinggal diam. Gelombang energi keemasan meledak darinya menumbangkan semua lawan dalam sekejap. Sang pejabat hanya bisa terbelalak. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana mungkin pemuda ini begitu perkasa? Peringkat berapa dia sebenarnya? Rasa takut menjalari sang pejabat. Dengan satu ayunan pedang, Chen kembali menumbangkan lawannya, memancing amarah lebih dalam. "Aku akan mengalahkanmu," teriaknya sambil menerjang. Sayang sekali Chen jauh lebih cepat. Dengan tatapan sedingin es Chen memprovokasi, "Ayunan pedangmu itu terlalu lambat." Satu serangan cepat mendarat telak. Pejabat itu terlempar jauh akibat hantaman keras. Tersungkur di tanah, ia mengumpat, "Nasibmu tak akan baik." Chen membalas, "Itu bukan alasan untuk menghancurkan kerajaan. Cepat akhiri saja." Mohon pria itu putus asa. Chen menyeringai, "Nah, sekarang baru kau menarik perhatianku." Jeritan kesakitan terdengar saat serangan Chen mengenainya. Ia pun melompat untuk melancarkan penyelesaian. Di tengah hutan, seorang gadis berambut biru tampak diikuti oleh sekelompok pria misterius. Tiba-tiba matanya terbelalak. Di sana berdiri Chen dikelilingi para penyerang yang tumbang. "Faksi Lin merusak kerajaan," gumamnya. Gadis itu menatap ngeri pada pedang sang pahlawan. Di tanah seorang pria menunggu takdirnya. "Cepat akhiri saja penderitaanku," mohonnya. Namun Chen berkata, "Aku akan mengirimmu kembali ke ibu kota." Rupanya Chen mengampuni nyawanya. "Jelaskan semuanya pada pangeran," perintahnya. Pria itu menentang, "Kau pikir bisa mengendalikan seluruh partai sendirian, Komandan Chen?" Dengan tatapan tajam Chen menjawab, "Aku akan melakukan apa yang tidak berani dilakukan oleh Depot." Kemudian ia menoleh pada gadis berambut biru itu sambil tersenyum. Gadis itu heran bagaimana ia bisa tersenyum setelah menumbangkan begitu banyak orang. Notifikasi Qi yang ia peroleh dari emosi negatif mereka pun muncul. Chen lalu menjelaskan, menara bayi ini adalah akibat dari insiden kerucut Wongu. Bawa anak-anak ini ke tempat aman dan tangkap pelakunya, perintah Chen. Gadis itu mulai berpikir mungkin Chen tidak sejahat kelihatannya. Chen kemudian mendekatinya menyodorkan sebuah buku panduan teknik milik kakeknya. "Anggap saja hadiah karena kau datang tepat waktu," kata Chen. Namun gadis itu menolak. "Aku lebih suka menukarnya dengan sesuatu di kemudian hari." Melihat harga dirinya yang tinggi, Chen menatap gadis itu dengan penuh kekaguman. Malam tiba diterangi bulan purnama. Sesampainya di kediaman Chen berseru, "Aku pulang." Di sana ia menemukan seorang gadis berambut putih di tempat tidur. "Apa tidurmu nyenyak?" tanyanya lembut. Gadis itu mengangguk, "Aku bahkan bermimpi. Ada seorang wanita yang marah dan mencoba membawaku pergi." Wanita dalam mimpi itu, tatapannya penuh dengan kebencian. "Apa kau mengenalnya?" tanya gadis itu penasaran. Chen menjawab, "Namanya Joang." Gadis itu sontak terkejut. "Bagaimana kau bisa tahu?" tanyanya merasakan sebuah firasat yang aneh. Chen menjelaskan, "Aku mengenalnya tapi dia belum mengenalku. Akan ada waktunya nanti." "Istirahatlah," ujar Chen lembut. Adegan beralih ke kediaman megah Pangeran Jing di tengah malam. Di sana seseorang bertanya dengan nada dingin, "Siapa yang memerintahkan untuk menyingkirkan komandan pengawal?" Semua yang berlutut terdiam.
Pangeran Jing maju. Itu adalah perintahku. Ia lalu menjelaskan, komandan itu berasal dari faksi Lin. Kita tidak bisa mengambil risiko jika terjadi sesuatu padanya. Seseorang tanpa fraksi akan memuluskan jalan kita. Namun sang tetua memperingatkan, sudahkah kau pikirkan akibatnya jika rencana ini gagal? Pria itu menjawab dengan yakin, seorang komandan rendahan tak akan bisa berbuat apa-apa. Saigon sang penasihat tua berucap bahwa kini mereka hanya bisa merapikan akibatnya. Suasana menjadi hening. Sang pangeran mencari jalan keluar. Dengan tatapan geram, ia menyarankan mengirim seorang master tingkat 5 untuk menyingkirkannya. Namun penasihat tua itu memperingatkan bahwa jika pangeran terus bertindak, permaisuri sendiri yang akan turun tangan. Sang penasihat kemudian menyinggung upacara doa yang akan datang. Alis pangeran bertaut ia tak mengerti arah pembicaraan ini. Ia menjelaskan bahwa selama upacara berlangsung, ibu kota akan menjadi sangat rentan terhadap serbuan roh-roh jahat. Saat itulah, para iblis akan menerobos masuk dan mereka bisa melimpahkan semua insiden itu kepada sang komandan. Sebuah senyum licik terukir di wajah pangeran. Menyadari mereka masih punya kesempatan, tiba-tiba seorang gadis berambut ungu menyela, menanyakan siapa yang sedang mereka bicarakan. Sang pangeran menegurnya dengan tajam berkata bahwa ini bukan urusan yang bisa ia campuri. Sang penasihat lalu bertanya siapa nama komandan yang memimpin depot itu. Menurutnya nama tidaklah penting karena nasib pria itu sudah ditentukan. Gadis itu menatapnya lalu berkata bahwa ada seseorang yang ia pedulikan dari depot timur. Rasa penasaran pangeran terusik. Siapa gerangan orang yang begitu penting baginya? Gadis itu mengungkapkan sebuah rahasia bahwa pria itu adalah sosok dari ramalan yang terhubung dengan Dao. Jika mengikutinya, ia bisa menjadi pemuda emas legendaris. Pangeran pun setuju tidak akan menyentuh keturunan keluarga Men selama serangan itu. Gadis berambut ungu itu pun menunduk berterima kasih atas keputusan ayahandanya. Di tempat lain, seorang gadis berambut biru terperangah melihat Chen benar-benar mengirimkan kitab itu padanya. Ia sadar telah salah menilai pria itu selama ini. Sebuah laporan datang tuan mereka baru saja menghadapi 15 orang dan hanya 5 yang bisa berdiri kembali. Mereka saling berbisik pantas saja ia diangkat menjadi direktur sementara. Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat kedatangan sang tokoh utama dan semua langsung terdiam. Pahlawan kita mendekat lalu menyuruh petugas pencatat untuk pergi. Ia melangkah masuk ke dalam kediaman menenangkan seorang wanita tua yang terkejut melihatnya. Wanita itu bertanya keperluannya. Chen hanya meminta izin untuk naik ke atas dan wanita itu pun mengizinkannya. Ia menaiki tangga dipandu oleh wanita itu, menyusuri koridor dengan tatapan penuh selidik. Di dalam sebuah ruangan, 2 wanita telah menantinya. Saat salah satunya menatap Chen sang tokoh utama, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dengan senyum tipis, ia berkata pada sang kakak, agar tidak cemas karena semua dalam kendalinya. Gadis berambut merah muda itu bingung mengapa pria ini memanggilnya kakak. Wanita yang lain maju mengatakan bahwa ia ingin bicara dengannya. 2 pria memberi hormat menanti perintah Komandan Chen. Ia menugaskan mereka ke ruang arsip untuk mengambil semua berkas kasus Pangeran Jing. Dengan tatapan tajam ia menegaskan tidak akan membiarkan faksi itu lolos begitu saja. Salah satu anak buahnya melapor bahwa arsip itu sudah pernah diperiksa dan tidak ada yang aneh. Sambil tersenyum tipis, sang tokoh utama memerintahkan untuk memeriksanya lagi, tanpa bertanya. Meski terkejut, keduanya langsung patuh. Malam tiba kawanan merpati putih, terlihat terbang di atas kota yang senyap. Laporan masuk bahwa semua arsip telah terkumpul. Sambil membuka satu gulungan, Chen menyuruh kedua anak buahnya untuk keluar. Keduanya membungkuk hormat lalu segera meninggalkan ruangan. Tiba-tiba gadis berambut biru masuk tanpa diundang. Chen menatapnya heran, dan gadis itu berkata, ada yang ingin ia bicarakan. Chen mempersilakannya duduk lalu bertanya apa keperluannya. Gadis itu mendekat lalu menyentuh wajah Chen dengan tatapan yang serius. Chen terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba, dan dalam sekejap gadis itu menciumnya. Sang tokoh utama hanya bisa terpaku kaget saat ia menarik dirinya. Gadis itu berkata, anggap saja ini balasan budiku. Chen sama sekali tidak mengerti maksudnya. Chen membalas dengan nada menggoda, apa kau tidak suka? Gadis itu menjawab bahwa hati nuraninya tidak akan tenang jika ia tak membalas budi. Chen memperingatkannya sambil tersenyum, bahwa di masa depan akan ada lebih banyak lagi budi yang harus ia balas. Gadis itu membalasnya dengan tajam. Ia mengancam akan membongkar masa lalunya lalu menyebut Chen gila. Gadis itu pun berbalik untuk pergi. Namun seekor merpati pos tiba-tiba masuk lewat jendela. Ia langsung mengenali merpati itu. Itu merpati milik adiknya Firasat Buruk langsung menyelimutinya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil gulungan pesan dari kaki merpati itu dan membukanya. Di sana hanya tertulis, 100 bunga terlarang. Wajahnya langsung pucat pasi. Sesuatu yang buruk telah terjadi pada adiknya. Adegan beralih ke sebuah pavilion megah di bawah langit malam yang bertabur bintang. Di sana seorang wanita berambut merah muda tengah memetik alat musik dawai dengan lembut. Melodi yang indah dan menenangkan menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba suasana menjadi tegang. Sesosok wanita berambut ungu muncul dengan tatapan mata yang tajam. Gadis berambut merah muda itu membungkuk hormat. Dewi Abadi, suatu kehormatan Anda berkenan hadir.
Ia pun mempersilakan tamunya untuk melanjutkan permainan. Sang Dewi hanya bertanya satu hal, "Apa kau tahu melodi itu?" Tatapan mereka bertemu menyimpan sebuah rahasia. Akhirnya mereka sepakat agar gadis itu memainkan lagu misterius tersebut.